Rangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Fasilitator Ibu Yatini, pengajar praktik Ibu Wulan Natalia. Kami kelompok A dengan anggota yang pertama Mungalim, kedua Agus Niati, ketiga Dewi Susila, keempat Wiwi, kelima Yusua Ferry. Positif yang kami pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, semboyan ing ngarsa sungtulodo ing madya mangunkarsa tutwuri handayani. Yang kedua, pendidikan budi pekerti atau karakter. Yang ketiga, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang keempat, mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Yang kelima, mengembangkan peserta didik yang kreatif. Positif dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan diterapkan di kelas atau di sekolah, yaitu mengembangkan peserta didik yang kreatif, yaitu misalnya berkreasi mengembangkan tarian Dayak dan membuat anyaman. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada siswa. Profil pelajar Pancasila terdiri dari 6. Yang pertama, beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, mandiri. Yang keenam, kreatif. Sumber daya dan potensi yang dimiliki sekolah dan kelas yang mendukung merdeka belajar. Yang pertama, lingkungan sekolah yang asri dan menyenangkan. Kedua, dukungan kepala sekolah dan seluruh warga sekolah. Ketiga, siswa mempunyai potensi dalam bidang IT. Keempat, sarana prasarana yang memadai. 5, guru mempunyai semangat untuk meningkatkan kompetensinya. 6, orang tua siswa yang sangat peduli dengan pendidikan anak. Tujuan utama Merdeka Belajar yaitu pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan hasil diskusi kelompok, profil pelajar Pancasila yang dipilih adalah kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Kompetensi pelajar Pancasila yaitu dengan kreatif siswa dapat mandiri dalam sikap dan perilaku, memiliki ide dan gagasan yang orisinal, dan mampu menghasilkan produk atau hasil karya. Indikator ketercapaian pelajar Pancasila kreatif. Yang pertama, siswa mampu menghasilkan produk atau hasil karya. Yang kedua, siswa mampu menghasilkan ide atau gagasan dalam berpikir dan bertindak. Yang ketiga, siswa mampu memanfaatkan teknologi digital sebagai media pembelajaran. Yang keempat, siswa mampu mengembangkan pola pikir yang inovatif. Apa yang akan dilakukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila kreatif? Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua, menerapkan model pembelajaran berbasis penemuan atau discovery learning. Yang ketiga, salah satu penilaian pembelajaran berupa produk dan hasil karya. Yang keempat, hasil karya dipresentasikan dan dipublikasikan. Yang kelima, pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran. Mengapa memilih profil pelajar Pancasila kreatif? Alasannya yang pertama, siswa mempunyai potensi minat dan bakat yang harus dikembangkan. Kedua, siswa dilatih kreatif agar menghasilkan karya. Yang ketiga, siswa dipersiapkan untuk menghadapi era industri 4.0. Yang keempat, siswa dipersiapkan untuk berpikir kreatif agar mampu menghadapi tantangan abad 21. Bagaimanakah mencapai profil pelajar Pancasila kreatif? Yang pertama, membuat program kegiatan. Yang kedua, menyediakan fasilitas atau sarana prasarana. Yang ketiga, meminta dukungan kepala sekolah dan rekan guru. Yang keempat, memberi motivasi dan pembinaan secara rutin.
Siapakah pihak yang terlibat dan apa peranannya? Yang pertama, siswa sebagai objek utama dalam pembelajaran. Yang kedua, guru sebagai fasilitator, pembimbing dan motivator untuk siswa. Yang ketiga, kepala sekolah yang berperan memfasilitasi dan memberikan pengawasan. Yang keempat, komite sekolah atau masyarakat yang berperan sebagai pendukung dan pengawasan. Yang kelima, dinas pendidikan sebagai pendukung, pengawasan dan promosi kegiatan. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.